Silakan duduk, saudara. Amin. Thank you, worship team. Saya mau pakai kesempatan ini untuk menghargai orang-orang yang jarang terlihat oleh kita. Bukan hantu. Kalau saudara bisa mendengar suara saya, bukan karena suara saya kuat, karena ada alat ini di sebelah saya. Dan orang yang bertanggung jawab dari awal kebaktian sampai akhir kebaktian, ini pelayanan yang paling lama setiap hari Minggu. Dari awal, bukan cuma dari awal, dari pre-persiapan, dia sudah ada sampai akhir. Orangnya pakai baju kuning di belakang, namanya Daddy. Lalu sejak jam 8, mungkin saudara nggak sadar, ada satu tim yang berdoa bagi saudara. Sejak jam 8. Siapa yang datang jam 8 di sini? Oke. Ya, salah satu anggota timnya yang angkat tangan. Ada tim doa yang mendoakan saudara. Saya bisa tebak mungkin mereka berdoa bahwa saudara selamat sampai tujuan. Saudara bersukacita. Dan saudara menjadi pemenang atas masalah saudara. Tapi apapun itu, ada satu tim yang berdoa bagi saudara. Kemudian begitu jam 8.30, 30 menit sebelum kita mulai, ada lagi tim yang dipelopori oleh Koko kita, Koyan, dan Ciolis. Untuk mendoakan kita yang kalau kita punya masalah, kita didoakan. Mungkin kita lagi cari kerja, mungkin kita baru punya anak, kita nggak tahu gimana cara jadi orang tua. Kita baru buka bisnis, ya, kita belum pengalaman dalam hal itu. Bawa semua, karena Alkitab berkata, kalau masih ada satu ganjalan di hatimu, selesaikan dulu sampai damai di hati. Tim itu ada di situ untuk supaya kita heal dari keraguan kita, dari masalah kita. Makanya nama itu kita namakan healing time. Jadi kalau ada masalah, butuh didoakan secara khusus. Yang perlu dilakukan cuma bangun lebih pagi. 30 menit sebelum mulai, ada di sini. Ada satu tim yang ready. Supaya begitu kita damai di hati kita, kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Seperti tadi. Luar biasa. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan? Amin ya. Ya. Setelah itu baru ada satu orang yang duduk di akuarium sana. Dia yang akan ikut berkhotbah dengan saya. Jadi saya mungkin figur dan suara yang saudara dengar, tetapi ada tools di belakang saya yang dikendalikan oleh Farrell di belakang. Mari kita beri tepuk tangan. Sejak dari pertama, dia sudah siap dan dia sudah ini. Oke. Juga dan tidak lupa, ada satu pasukan khusus yang siap menyelami saudara, mengantar saudara ke tempat tujuan. Dan kemudian memastikan bahwa saudara nyaman. Yaitu tim usher, mereka berduduk lagi di belakang sana. Tidak terlihat tapi crucial. Bayangkan kalau orang-orang itu tidak ada. Okay, I'm done, I'm just gonna sit down. Something like that, right? Saya mau appreciate semua yang di situ. Thank you buat pelayanan. Dan sebelum saya mulai, saya mau coba kita, Farrell, do you think you're ready? Kalau enggak apa-apa. Ada satu video YouTube yang saya mau. Thank you, Farrell. Thank you. Saya lihat video itu, saya ketawa terus. Ada yang bisa angkat tangan? Itu kan ada orang-orang takut tuh ya. Kenapa mereka takut? Ada yang bisa angkat tangan? Ada yang bisa mau jawab? Kenapa? Keraguan? Iya. Bisa jadi. Ada yang punya jawaban lain? Ketidakpercayaan.
It can khawatir. Apa yang dikhawatirkan? Jatuh. Ya. Tinggi loh itu. Saya pernah di Toronto Tower, namanya CN Tower. Ada kayak begitu, tapi cuma kecil aja. Ada dan mereka pasang trik. Mereka pasang lukisan bagus. Jadi saya maju untuk lihat lukisan. Lalu saya lihat ke bawah langsung. Tinggi banget. Orang Jawa bilang tinggi banget. Ya. Ya. Takut jatuh, right? Ya. Tapi ada satu lagi. It's a trick question actually. It works in Canada. I don't know if it's gonna work here, but karena jembatan itu dibangun oleh pemerintah China, konstruksi itu. Jadi mungkin mereka takut karena mereka tahu itu made in China. No, just guyon. Jadi takut karena tinggi dan made in China. Oke. Itu cuma guyon. Icebreaker. Hari ini saya mau ngomong tentang made in heaven. Kita biasa dengar made in Amerika, made in Canada, made in Germany, made in Taiwan, made in Korea, Japan. Kita sudah coba banyak produknya mereka. Tapi tiap kali kalau kita baca made in something, itu represent quality. Quality pembuatan, quality durable, quality material yang dipakai untuk membentuk produk tersebut. Quality dari quality control team yang supervise dan membiarkan apakah saya harus biarkan ini jatuh ke pasaran atau saya gagalkan supaya ini yang tetap jaga integritas hanya quality maksimum yang lolos. Hari ini kita berada di bulan Oktober, minggu pertama, jadi nanti akan ada perjamuan kudus. Dan dari pastoral team, saya diinformasikan bahwa kita akan banyak belajar tentang membangun bersama. Building together. Kita membangun sesuatu bersama. Di keywordnya itu bisa bersama, bisa gak bersama, tapi membangun. Karena itu hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang kita butuh bangun dengan kualitas cap made in heaven. Kualitas made in heaven. Pada Mazmur 127 ayat 1 kita bisa baca itu di nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. It's gonna be vain. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah kalau kita punya pengawal untuk berjaga-jaga. Kalau Tuhan tidak ada campur tangan, semegah apapun bangunan yang kita mau bangun, di mata Tuhan, it's not made in heaven. Itu sia-sia. Ada satu kualitas. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya rencana dan punya konsep, punya desain dan punya blueprint. Tuhan punya blueprint, punya desain yang sangat spesifik, bahkan sampai ke material yang harus digunakan. Dia bukan bilang pakai kayu yang kuat, dia bilang pakai kayu ini, mahogany, pakai kayu ebony. Dia sebut nama, ukurannya exact. Seperti kita pernah saksikan waktu Tuhan direct seorang petani. Saking jelasnya blueprintnya Tuhan, desainnya Tuhan, seorang petani bisa bangun kapal yang tahan hujan dan air bah selama 40 hari. Kapal itu bukan cuma isi 6 orang. 3 sons, 3 wife, suami istri. Ya, 8 orang. Tetapi unggas ternak yang berjalan di muka bumi, pasang per pasang berada di kapal itu. Jadi kapal itu masif. Terbuat Tuhan bilang, pakai kayu ini. Dan harus begini, harus gini. Dan bukan cuma itu, Tuhan cukup jelas bilang, habis kamu bangun, letakkan di spot ini. Jadi bukan sembarang spot. Ya itu, makanya aneh, begitu unik. Orang dunia bilang aneh. Kalau dalam perspektif kita yang tahu akan Tuhan itu unik.
orang membangun kapal tapi di atas gunung. Bukan pembuat kapal tapi oleh petani. Yang bisanya cuma nanam anggur. Atau bagaimana Tuhan mendesain sebuah kota. Tuhan, it's amazing designer actually. Ada banyak designer here. Dia selalu punya desain yang spesifik. Dia selalu bilang ke bangsa Israel, kalau kalian stop dan kita rencana untuk berkemah berbulan-bulan di sini, yang kalian bangun kemah perjanjian dulu. Setelah itu bangun kemah semua dikelilingi kemah perjanjian. Dan konsep itu dibawa terus ketika mereka masuk tanah perjanjian. Di Yerusalem, di sebelah kastelnya kerajaan, duduk Temple of God. Dan dikelilingi oleh semua hiruk pikuk kesibukan di kota tersebut. Itu desainnya Tuhan. Dan kalau kita baca Alkitab, ada satu bangsa yang dipilih Tuhan, Israel, yang terkenal bukan cuma punya upside down hubungan dengan Tuhan. Kadang-kadang bikin Tuhan ngambek, kadang-kadang bikin Tuhan senang, kadang-kadang mereka yang ngambek, kadang-kadang sampai satu kali Tuhan bilang, sudah bohwat, kata orang Jawa. Gak tahu mau diapain ini bangsa, kalian jalan terus, aku taruh pengawal malaikat, tapi aku gak mau ikut kalian lagi. Lalu mereka menangis, kemudian Tuhan bilang, aduh aku jatuh cinta lagi. Jadi bangsa Israel di Alkitab itu bukan cuma terkenal dengan upside down relationship-nya, hubungannya dengan Tuhan, tapi juga terkenal dengan exceptional skill membangun structure. Bridge, jembatan, tower, tembok pertahanan, istana kerajaan, kota. Dari mana mereka dapat skill itu? Jangan lupa, mereka berabad-abad hidup dalam perbudakan di Mesir. Mau atau tidak mau, mereka harus kerjakan apapun yang diperintahkan untuk mereka bangun. Dan perintahnya Mesir itu nggak tanggung-tanggung. Bukan bangun perumahan KBP di situ. Bangun perumahan ini di sana. Bukan. Bangun kota. Jadi bukan ngomong rumah. Bangun kantor, bangun kondominium mungkin. Bangun castle, bangun tower penjagaan, bangun tembok. Bukan cuma itu. Bangun jalan, bangun sistem pengairan, mungkin juga sistem udara. Middle East, saudara tahu itu panas. Mungkin ini mungkin aja. Ada sistem udara mengalir yang dibangun supaya sejuk. Tapi mereka punya keahlian itu karena apa? Mereka diperbudak bukan cuma satu generasi. Bergenerasi. Jadi pengetahuan itu diturunkan turun-temurun. Ketika mereka menjadi budak, ketika mereka sedang membuat bricks, bata untuk menyusun bangunan, bisa jadi karena semua yang laki-laki harus bekerja, tidak pandang umur. Kakek saya bekerja di sana, papa saya bekerja di sini, saya bekerja di sini, anak saya bekerja di situ. Dan itu mereka rasakan beratus-ratus tahun. Makanya mereka sangat berseru pada Tuhan untuk campur tangan di hidup mereka, untuk melepaskan mereka. Ya. Jadi ada satu kualitas, kalau kita membangun sesuatu di mata Tuhan, always follow God's blueprint. Karena hasil akhirnya adalah kualitas made in heaven. Lifespan-nya itu eternal. Oke. Saya mau ngomong yang paling khusus tentang pondasi. Pondasi dari sebuah bangunan. Kita nggak perlu jenius untuk mengerti bahwa bangunan itu butuh pondasi. Ya, kita nggak butuh. Bukan saya bilang pengetahuan tentang membangun itu nggak penting, bukan. Itu penting. Ada banyak arsitek di tengah kita, ada banyak sarjana konstruksi di tengah kita. Ada Seno di sini yang membangun gedung ini. Dia biasa lari kalau saya sebut kayak gitu. Oke. Semua struktur butuh pondasi. Semua beams, kalau saudara lihat tulang-tulang dari gedung ini, dan pilar-pilar dari gedung ini, lantai, semua itu selalu static deadlock di tempatnya. Itu yang diharapkan kalau kita masuk dalam sebuah bangunan. Deadlock. Supaya itu bisa tahan semua climate change yang terjadi di alam kita. Hujan, panas, angin, badai, still prevail. Dan integritas, firmness, kekokohan
dari sebuah structure itu selalu start. Nah ini yang penting. Starting point is always important. Selalu start. Kita bisa dapat kekokohan itu yang bisa kita lihat dengan mata. Selalu start dengan apa yang terjadi yang tidak kelihatan oleh mata. Terjadinya itu di bawah tanah. Tersembunyi, hidden di bawah tanah. Itu yang namanya pondasi. Apa itu pondasi? Saya dulu pikir cuma bagian paling bawah dari gedung yang tersembunyi di tanah. Tetapi pondasi yang kuat itu kalau terjadi grip, pegang antara cakar ayam, bagian bawah yang tidak terlihat oleh gedung memegang bumi. Dan bumi juga memegang dia. Semakin erat pegangan itu, semakin secure dan semakin reliable untuk kita taruh pilar, taruh beams, columns pilar, atap. Kita bisa bangun lantai. Dan karena kita tahu kita secure, tidak akan shift. Dan fondasi itu adalah first stage. Stage pertama yang harus diselesaikan. Dan bukan cuma diselesaikan dengan baik. Has to be finished well. Fondasi yang kuat membutuhkan effort yang kuat. Yang banyak. Physically demanding. Membutuhkan energi yang besar. Biaya yang besar. Membutuhkan research and observation, calculation, perhitungan yang akurat. Salah sedikit, nyawanya orang. Kondominium 50 lantai. Karena itu, ini adalah bagian dari gedung yang kita nggak boleh compromise. Harusnya. Cutting corner, pakai cheap quality materi, demi markup, itu bermain dengan risiko nyawanya orang yang akan memakai gedung itu. Akan bisa berakhir, Alkitab bilang, disaster. Karena itu makanya kalau hal ini terjadi, corruption ini terjadi, jembatan bisa jatuh setelah 1 hari diresmikan. Tembok bisa runtuh. Tembok dan lantai bisa crack. Karena fondasinya nggak kuat. Sehingga pilarnya itu shifting sedikit. Bisa crack. Makanya pintu dan jendela di rumah kita selalu, kalau kita geser sedikit aja. Dan selalu bunyi setelah kita panggil tukang untuk fix. Karena kita bukan fix akar masalahnya. Kita fix apa yang terlihat. Kita nggak tahu itu terjadi di yang tidak terlihat. Kita ke perumpamaan Yesus di Matius 7, ayat 24 dan 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, artinya begini, kita sudah sering mendengar firman Tuhan dari pulpit ini, dari cell group, kita diskusi sama pastor, kita diskusi sama teman sel, tentang firman Tuhan, coba baca dengan sikap seperti itu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, dan melakukannya, mendengar dan melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. It grip lock to the rock. Dan selanjutnya ayat 25. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, foolish, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhnya. Gak perlu gempa, angin aja rubuh. Dan hebat, bukan cuma rusak tapi hebatlah kerusakannya. Dalam perumpamaan ini kita tahu, kita sering dengar, saya sekolah minggu sering dengar perumpamaan ini. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap kita adalah tukang bangunan.
Ya karena dia ngomongnya umum aja kan. Semua orang yang mendengar suaraku. Jadi setiap kita adalah tukang bangunan. Walaupun yang kita bangun bukan literally house or office or buildings, kita membangun hidup kita. Kita membangun kehidupan kita. Amin. Which is including dreams, hopes, legacy, family, marriage, pelayanan. Kita membangun. Nah, setiap orang yang adalah tukang bangunan akan jatuh hanya pada satu dari dua kemungkinan kategori. Tukang bangunan yang bijaksana atau tukang bangunan yang bodoh. Foolish one. Kalau tukang bangunan yang bijaksana, dia mendengar dan dia melakukan. Tukang bangunan yang foolish dan bodoh, dia mendengar. Bukan dia tidak, saya tidak mau dengar, bukan. Ini ngomong orang yang mau dengar. Tetapi, I don't think that's for me. Saya tidak mau melakukan. Once kita menjadi tukang bangunan yang tidak taat, tinggal tunggu hujan dan angin. Maka semuanya akan goncang. Ketika Yesus mendeliver parable, perumpamaan itu, dia sedang berkhotbah di atas bukit di Galilea, bukan di Yerusalem. Nah, semua orang di situ adalah orang-orang Galilea. Mereka tahu apa maksudnya bangun di atas batu dan bangun di atas pasir. Semua surveys dari ground di tanah Galilea, kurang-kurang lebih mungkin mayoritas, bukan semua, tapi mayoritas itu pasir. Ini Middle East. Jadi mereka tahu kalau mereka harus bangun rumah di atas batu seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, either mereka akan ketemu satu bongkahan batu gede yang tertanam dalam di bawah, lalu mereka bangun, or mereka harus gali. Rumah reguler di Galilea itu paling mewah 2 lantai. Kenapa? Karena lantai paling atas dibuat tidur waktu malam. Karena udara Middle East yang panas, mereka tidur di atas, malamnya itu dingin. Itu keunikan di Middle East, malamnya itu dingin. Dan mereka tidur di atas. Nah, setinggi itu. Jadi untuk memegang 2 lantai itu, mereka sometimes harus sampai 6 feet. 0,3 meter kali 6. Jadi lumayan dalam untuk supaya bangunan itu kokoh. Dan semua mereka tahu bahwa kalau mereka mau mendirikan rumah di atas batu, ada usaha yang dilakukan. Gali, ngelewatin layer pasir, terus gali sampai dapat tanah, terus gali sampai dapat yang they call bedrock. Lalu mereka pancangkan pondasi di situ, itu maksudnya Tuhan Yesus, dirikan rumah di atas batu. Ada satu usaha. Ada satu waktu yang harus diluangkan. Ada energi yang harus dikerjakan. Saudara, kalau saudara adalah tukang bangunan yang bijaksana, maka ketika membangun pondasi di Galilea, saudara harus take it seriously. Karena itu akan membutuhkan physical yang kuat. Ada orang di YouTube yang coba membuat bricks, 1 brick saja. Yang pakai teknologi zaman dulu untuk sampai kualitas seperti yang zaman dulu. Dia bilang setelah 5 menit, ininya itu kayak baru gym 20 jam. Nggak bisa bergerak begini. Karena harus begitu. Karena pakai teknologi apa adanya. Nah, it will require cost. Untuk require melihat musim yang tepat. Melihat spot. Jangan-jangan saya sudah dig 10.000 meter belum dapat bedrocknya. Jadi harus ada observe, research. Ini spot yang kayaknya dapat bedrock ini. Dan saya punya cerita, papa saya kalau cari air, papa saya itu orangnya, dan zaman modern, right? Dia potong dahan kayu, mungkin orang Kupang yang ada di sini tahu. Dia pegang, jadi dahan kayu begini, lalu gini, ini yang dia pegang, lalu dia jalan. Lalu
Saya kalau lihat dari jauh kayak aku bilang, are you okay? ini upacara apa lagi? Tapi dia bilang, enggak, lagi cari mata air. Ya aku bilang, what? Kenapa harus pakai mahkota ini? Jadi kita suka joking around. Tapi dia bilang nanti ada dahannya itu bisa bergerak turun, nah itu tempat air. Lalu dia gali, dapat air. Sumur itu masih ada. I don't know how it works. Sampai sekarang ini saya nggak tahu gimana cara pakainya. Tetapi itu yang mereka pakai. Bayangkan mereka tahu di mana tanah itu ada batu di bawah. So, jadi bukan sembarangan, asal-asalan. Nah, karena itu membutuhkan waktu untuk bisa sampai selesai. Pekerjaan belum selesai, baru setengah jalan. Karena rumahnya belum dibangun. Kan baru pondasi. Ya. Nah, itu bedanya dengan orang, foolish one, bodoh, mendirikan rumah di atas pasir. Kalaupun dia gali, dia hanya gali di surface saja. Enggak sampai tanah, enggak lewat tanah lalu sampai batu. Surface tanah. Itu yang membuat kenapa rumahnya dikatakan Yesus hanya dengan angin aja hebat kerusakannya. Karena pasir kita tahu di Middle East panas, kering, nggak ada kohesif, ya, nggak ada saling megang gitu. Jadi selalu shifting. Nggak butuh ada keuntungannya bangun di atas pasir langsung tanpa digging. Apa? Kita bangun rumah lebih cepat. Tapi ingat, sesuatu yang didapat dengan cepat belum tentu kokoh. Dan kita bisa dapat dengan harga yang murah. Karena nggak ada biaya tambahan fondasi. Less time consuming. Dia dapat rumah ready untuk ditinggali. Way faster dengan yang bijaksana. Kalau sesuatu semua harus cepat, apa yang kita bangun, kita nuntut harus cepat, harus sekarang, harus 2 detik setelah aku order. Bisa jadi itu yang kita dapat. The difference, bedanya antara dua pekerja ini bukan dari rumah yang didapatkan. Tetapi dari jenis fondasi yang mereka putuskan. Yang akan menentukan, jadi dapat rumahnya itu bukan tujuan. Yang menentukan itu ketika badai datang. Itu yang menentukan. Dan sebagai manusia kita tend to find hacks, alternative way untuk cheat waktu dan proses. Kita punya kecenderungan untuk tidak sabar untuk melewati proses yang necessary. Karena kita sudah terbiasa, sesuatu kalau kita tekan tombol muncul hasilnya. Kalau kita nggak mau, undo. Contohnya kita kepengen jadi leader. Untuk memegang tanggung jawab yang besar. Hanya dengan attend 2 weeks leadership seminar. That's how we cheat. Kita nggak tahu, Tuhan punya konsep. Untuk memegang tanggung jawab yang besar, kita pegang dulu tanggung jawab yang kecil. Sometimes feels like forever in that level. Tapi, it's worth it. Karena begitu dikasih tanggung jawab besar, image Tuhan itu bersinar. Contoh berikutnya, rather than melewati proses untuk pengenalan, ini contoh. Kita choose future spouse. Kita choose pasangan hidup kita pakai aplikasi cellphone. Dating website. Kalau zaman dulu mereka harus saling kenal. Ketemu, ini kirim hamba papanya, dijemput, datang, kenal papanya, kenal keluarganya. Kalau sekarang, kurang putih, kurang mancung, kurang tinggi, kurang hitam. Is that made in heaven? I don't know. Tapi begitu storm datang ke pernikahan, that's how we find out. Kita kalau melewati seperti mentalitas orang membangun yang bodoh, maka hidup yang kita bangun, yang kita pikir kuat, akan crash into pieces. Karena kita cheat the process.
dalam membangun fondasi yang tidak terlihat. Sekali lagi, great quality fondasi, heavenly made, itu adalah ketika terjadi saling pegang antara Tuhan dan hati kita yang tersembunyi paling dalam. Setelah itu baru kita bisa taruh the rest, tumpuk di atas. Dan ini kalau kita mau level kita naik, bangunan 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, fondasinya itu nggak sama dengan bangunan 5 lantai itu fondasinya nggak sama dengan bangunan 1 lantai. Itu membutuhkan dig yang even deeper, membutuhkan uang yang even lebih banyak, membutuhkan pekerja yang lebih banyak, membutuhkan waktu yang even lebih panjang, membutuhkan kalkulasi yang even lebih most accurate. Karena sekarang gedung ini bukan cuma menahan orang, tapi juga ada mobil yang parkir. The whole point of this is ketika kita tahu firman Tuhan, apa aja yang dikhotbahkan di sini atau yang dikhotbahkan di cell group atau yang dikhotbahkan di sekolah, mungkin pertemuan Kristen yang lain, semua opportunity di mana kita dengar suara Tuhan. Kalau pondasi kita kuat, grip kita kuat, obey, do it. Itu hanya works kalau kita do it. Kalau enggak kita cuma omong-omong. Kita cuma, we just talking about it. Has to do it. Seperti kita nggak akan punya kemampuan berenang kalau semua yang kita lakukan cuma ngomong tentang berenang. Kita selalu ngomong berenang itu adalah kemampuan kita float di water lalu kita maju. Tapi kita nggak pernah lompat ke kolam renang. Begitu kita lompat baru kita sadar, oh ternyata lebih serius daripada cuma sekedar ngomong gitu. Kalau kita nggak bergerak bisa aja turun. Iya kalau kita punya equipment kayak Koaka, kita masih bisa snorkel di dalam. Tapi kalau enggak, kita butuh teknik untuk tetap ini kan. Ya. Put into action. Then we can learn. Dan suddenly ketika ada orang nanya, berenang itu apa? Kita bisa jelaskan dari orang yang mengalaminya. Right? Kalau kamu nggak lakukan ini yang terjadi. Tapi kamu lakukan ini. Yang ini kamu nggak perlu lakukan. Make sure kamu begini. Sama-sama. Beda omongannya. Bukan berenang itu adalah menurut Charles Darwin. Which is sampai ke poin saya yang berikutnya. Saya kalau lagi membagikan firman Tuhan, saya senang membagikan dari finish to start. Instead of start to finish. Jadi ini sebenarnya startnya. Mengalami Tuhan. Setelah Yesus tiba di Kaisar Filipi, bertanya kepada murid-muridnya. Yesus bertanya, kata orang siapakah aku ini? Jawab murid-muridnya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Coba perhatikan, kita sering kayak gitu kan. Menurutmu siapa Yesus itu? Sebentar, Google bilang, Yesus itu guru yang baik. TikTok bilang, bukan cuma guru, ini. YouTube bilang, mirip. Ayat 14, 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, No, I'm not talking apa yang kamu tahu tentang saya dari informasi yang kamu bisa akses. Tapi setelah kamu spend sama aku 2,5 tahun, 3,5 tahun, lihat aku bangun tidur, lihat aku ngutukin pohon ara, lihat aku sembuhin orang sakit, lihat aku senda gurau sama kalian, berbagi hari per hari dengan kalian, menurutmu siapa aku ini? Lalu Simon Petrus yang selalu kepengen ada dekat Yesus, itu menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini ada intermezzo sedikit. Anak Allah yang hidup. Mungkin kalau bingung, dia Allah atau anak Allah? Sebenarnya kata anak itu bukan selalu kita ada yang hamil lalu keluar anak. Ya, coba saya katakan apa itu anak durhaka? Masa dia hamil durhaka lalu dia lahir? Kan bukan juga gitu kan. Ini ungkapan bahwa
Engkau adalah Mesias, embody dari Allah yang hidup. Bentuk nyata dari Allah yang hidup. Itu yang Simon Petrus lihat. Ayat berikutnya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Jangan pikir institusi yang Tuhan mau bangun. Dia mendirikan jemaatnya. Talking about each and every one of us. Dia bukan membangun kita secara kolektif, dia membangun kita personal. Tetapi kita harus mau duduk, pegang batu karang ini. Bukan sembarang batu karang. Oh itu batu karang. Oh ini batu karang. Batu karang yang mana? The only way kita bisa tahu batu karang mana karena kita kenal batu karang itu. Ketika Tuhan Yesus tanya, menurutmu aku ini siapa? Menurut saya, kamu itu Yesus. Ya itu namaku. Tetapi yang dia tanya ini, do you even know me? Kalau tanya siapa presiden Indonesia, saya bisa jawab. Walaupun saya warga negara Kanada, saya bisa jawab. Prabowo. Bukan itu yang ditanya. Kamu kenal dia enggak? Siapakah Prabowo? Oh, I don't know. Google bilang ini, TikTok bilang. Kualitas yang mengenal Tuhan itu yang dimaksud. Ketika kita bisa menjawab pertanyaan ini, siapakah Tuhan bagi kita? Based on our experiencing dengan dia. Dan itu pondasi yang dimaksud untuk dipegang. Ini titik startnya, pengenalan akan Tuhan. Semua konsep Alkitab suddenly connect. Karena di bagian Alkitab yang lain, kalau kita tanya orang-orang yang sering pergi ke gereja, kamu percaya Tuhan Yesus untuk apa? Supaya hidup yang kekal, masuk surga. Pasti jawabnya mayoritas kayak gitu. Ya, tapi Alkitab berkata gini, dan inilah kehidupan kekal itu. Ketika banyak orang Kristen menjawab kehidupan kekal adalah masuk surga, Alkitab bilang kehidupan kekal itu adalah kehidupan mengenal akan Tuhan. Kalau kita just mau pergi ke gereja supaya karena semua orang pergi ke gereja. Kalau kita hanya pergi ke sel group karena semua orang pergi ke group, nanti aku kelihatan aneh kalau nggak pergi. Tapi nggak ada desire untuk mengenal Tuhan, sia-sialah rumah yang kita bangun. It's vain. Kita jadi bagian orang-orang yang ketika Tuhan bilang gini, kalian masuk surga, yang kalian nggak masuk. Tuhan, bukankah kita berkhotbah atas namamu? Bukankah gini atas namamu? Bukankah kita menyembuhkan atas namamu? Semuanya bukan. Tuhan Yesus bilang gini, enyah. Perkataan Tuhan Yesus itu sangat spesifik. Enyah kalian, aku tidak mengenal kalian. Aku nggak even grip. Kita nggak punya lock, nggak ada connect, nggak nyambung, tulalit. Semua itu berawal dari pengenalan akan Tuhan. Apakah kita mau bayar harga untuk itu? Ketika orang dunia bertanya, Yesus itu siapa? Aku pengen mengenal dia. Kita akan kelihatan foolish kalau kita mulai buka Google. Kalau kita mulai buka catatan khotbah kita. Kalau kita mulai buka, sungguh saya sebentar ya, telepon pendeta saya. Dan dunia langsung bilang, ini aku mau percaya Yesus tapi orang ini gak reliable banget. Masih ingat saya bilang Tuhan punya konsep. Dia taruh kemah perjanjian itu di tengah. Supaya semua aktivitas kota itu selalu refer pada pengajaran hadirat Tuhan. Jadi mereka nggak bisa maki-maki. Kayak sekarang orang maki gampang banget. Nggak bisa ini. Karena ada bait Tuhan di tengah. Maksudnya tuh itu. Nah kita ini diumpamakan Tuhan bait Tuhan kan. Remember? Kita ini bait Tuhan. Bait Tuhan tuh bukan gedung ini. This is bait Tuhan. Nah ketika kita berada di tengah masyarakat. Are we a strong foundation for them? Reliable buat mereka untuk pegang? Reliable untuk mereka, kalau mereka datang ke kita, apakah mereka akan diperlakukan seperti dunia perlakukan mereka? Diskriminasi, racist, warna kulit lain, bentuk mata lain,
tinggi badan lain, bentuk rambut lain, finansial lain. Ekonomi ini orang kalau datang nih bawa masalah terus. Apa kita akan diskriminasi kayak gitu? Atau kita mau sadar bahwa selama Tuhan Yesus jalan di muka bumi, yang dia selalu diikuti orang yang bermasalah terus. Kita mau jadi tubuh Kristus? Seperti itu? Atau kita mau menyendiri di hutan, somewhere di gua mana, jauh dari dunia. Gak sadar bahwa kita juga jauh dari Tuhan. Kehidupan kita harus menjadi sebuah rumah yang never shift. Tidak ada crack. Pondasi itu, tadi saya datang pagi ini, saya tanya 2 orang ahli bangunan. Teknik, Bang Ramses yang di bawah, sama Seno ya. Kemudian Seno jawab lalu lari. Lalu ada Adi. Kalau kita hidup di Kupang, kita kadang-kadang bangun sendiri, kita punya rumah ya. Makanya Adi juga punya pengalaman. Mereka bilang sama. Salah satu tugas fondasi itu adalah, fungsi fondasi, menahan beban di atasnya. Saya kasih tahu, badai akan datang. Mau seberapa kuat kita tengking dia akan datang. With smile. And smirk. Tahu smirk? Itu smirk. Badai akan datang dalam hidup kita. Dan ketika badai lewat, akan kelihatan siapa yang membangun di atas batu. Dan siapa yang membangun di atas. Kalau kita curahkan energi, biaya, perhitungan, ego kita, semua kita curahkan untuk semua yang kelihatan, wah. Dan kita abaikan yang tidak kelihatan. Ya tinggal tunggu badai datang aja. Mendadak yang kelihatan tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan mendadak kelihatan. Dan ini literally proven. Kalau saudara hidup di Arizona, Oklahoma, di Amerika, itu tempat jalur badai. Mereka bilang gini, mereka bangun tuh semua pakai kayu aja. Karena apa? Percuma. Karena begitu badai lewat, tiba-tiba kayak lapangan parkir. Perumahan itu kayak lapangan parkir. Rata dengan tanah. Tapi ada yang tinggal, pondasinya. Yang pegang pada bumi yang tidak shift. Ketika badai datang, pegangan kita pada Tuhan, pertanyaannya, apakah masih kuat apa enggak? Amin. Oke, yang terakhir. Ini yang harus kita tanyakan pada diri kita. Apakah kita mau keterlibatan Tuhan atas keseluruhan hidup dan kehidupan yang kita sedang atau akan bangun? Itu harus kita jawab. Jawabannya itu terserah masing-masing. Mau Tuhan terlibat, mau Tuhan enggak. Tapi jangan menangis kalau berakhir dengan kehancuran. Atau tahu siapa yang harus kita syukuri kalau tetap prevail. Kalau kita memutuskan Tuhan terlibat atas seluruh hidup kita, kita punya hubungan dengan Tuhan, maka kita lagi aim pada bangunan yang made in heaven. Not even made in America, made in heaven. Pertanyaan kedua yang harus kita jawab, apakah kita bersedia meluangkan waktu yang panjang? Because ini serius. Oh kalau ada waktu aja, oh kebetulan aku punya waktu 2 menit, ngomong cepat ya. That's how we do, that's how we anggap enteng pegangan kita sama Tuhan. Kita bersedia meluangkan waktu yang panjang, energi yang besar, bahkan kalau perlu biaya yang serius. Mungkin kita harus beli buku, mungkin kita harus daftar seminar di mana. Apakah Tuhan bisa lihat ada usaha kita mengenal Dia? Untuk menggali lebih dalam, remember, fondasi itu perlu usaha gali. Pengenalan kita akan Tuhan, hubungan. Apakah hubungan kita itu dalam? Yang ketiga, ini yang paling penting, maukah kita taat untuk melakukan firman Tuhan walaupun harus berhadapan dengan cemoohan ataupun sindiran dari orang di sekitar kita. Dan saya baru pulang dari Surabaya Jumat malam. Saya baru pulang dari Surabaya dengan istri dan anak saya. Kita drive karena belum ada bus yang ke Surabaya. Kalau ada berapa? 3 jam ya. Kita drive 10 jam. Harusnya 8 jam tapi kita rest area. Lalu ada masalah di filter
bahan bakar. Tuhan amazing. Kalau saya mau saksikan, tapi mungkin nanti aja. Ada campur tangan Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, dia kirimkan orang-orang yang benar, yang kita nggak kenal. Dan kita jalan lagi. Maukah kita taat? Di Surabaya saya ketemu dengan host pastor, bukan just pastor, host pastor dari gereja terkenal. Saya nggak perlu sebut nama gerejanya, saya nggak even perlu sebut figur yang paling terkenal dari gereja itu. Kita semua udah lihat di YouTube. Ini yang memegang Surabaya Timur. Saya bukan ngomong jumlah ya, saya lagi ngomong kualitas dari orang ini. Dia itu dulu di Kanada, dia kenal istri saya, masih kecil. Dia itu di Kanada, mungkin dia sekolah atau di Kanada. Dia pelayanannya itu soundman, kayak Mr. Daddy di belakang. Dia sekarang host pastor dari gereja ribuan orang. Nah, aku bilang gini, tiap kali saya ketemu dia, saya cuma mau tahu, how do you think? Like, do you ever think one day it's gonna be like this? Dia bilang, Mike, yang aku tahu cuma satu, main gitar di persekutuan doa dan nyembah. Itu yang dia tahu. Lalu Tuhan tambahkan, dia bilang, selamat. Jadi waktu dia pegang pertama kali, kebaktian pertama orang 98 orang. Ini masih lebih banyak, 98 orang. Dia bilang, wow, Mike, walaupun saya percaya Tuhan, tapi di dalam pertemuan board dan majelis pun ada kemanusiaan saya yang muncul gitu. Semua bilang, laporan budget kita segini karena jemaat kita ribuan segini, ribuan. Dan dia begitu gilirannya dia, dan jemaat saya 98 orang. Dia ngomong kayak gitu. Dia bilang ada rasa gitu, tapi saya tetap maju. Lalu mereka tanya, strategimu gimana? Budgetmu gimana? Kalkulasimu gimana? Lalu dia bilang gini, strategi saya itu, saya cuma mendengar suara Tuhan, menyembah dengan 4 orang yang terdekat saya, dan itu yang kami lakukan terus. Bayangkan kalau saudara duduk di depan boardroom meeting, dan saudara jawab kayak begitu. Kan itu kan bikin orang langsung. Bayangkan kalau saudara pimpin seminar, orang bayar ratusan ribu jutaan rupiah untuk ikut seminar ini, dan pokoknya yang paling penting itu dengar suara Tuhan, berhubungan dekat sama Tuhan. Kayak gitu. Orang akan bilang gini, I pay million just to listen to this. Ini aku gak perlu pay million. Everyone talk like that, right? Tapi pertanyaannya, is everyone do it? Itu pertanyaannya. Dia bilang, bulan pertama 98. 3 bulan setelah itu 1.000 orang datang. Lalu per bulan tambah 1.000, per bulan 1.000. Sampai dia gemetar, dia mau mundur dari pendeta. Saya gak perlu sebut namanya. Saya baru ketemu kemarin, minggu lalu. Saya ngomong lama sama dia. Dia bilang kadang-kadang orang lihat apa yang kelihatan, tetapi apa yang tersembunyi, they just let it go. Ketika sudah di atas. Dan dia keep that way. Dari mana saya tahu? Dia tetap sederhana kayak gitu. Karena pemain musiknya itu teman baik saya, pemain gitar. Dan dia bilang, ini kita senang banget under pastoringnya dia. Karena dia benar-benar keep it simple. Hubungan dengan Tuhan, dengar suara Tuhan, kayak gitu-gitu. Saya bukan lagi compare church, bukan. Ini compare hidup seseorang. Karena tersembunyi bukan berarti dia nggak krusial. Karena kelihatan bukan berarti that's the point. Jawab pertanyaan itu. Kalau kita bisa jawab, terserah. Dan saya sudah selesai. Saya harap kita semua menjadi tukang bangunan yang bijaksana. Amin. Amin.